Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini kita akan podcast lagi nih. Kita mau bahas perubahan teknologi di dunia kerja. Kali ini saya collab sama teman saya. Halo, saya Gamal Arlando. Oke, jadi kamu dulu apa aku dulu yang nanya? Aku aja. Oke. Mungkin kalau perkenalan sudah tidak usah ya, soalnya sudah kenal juga, temannya sudah dari lama. Dan podcast yang tema podcast kami ini tuh bagaimana teknologi merubah cara kerja antara saya sama Teresia. Nah, langsung saja ya pertanyaan pertama. Gimana teknologi merubah cara kerja Pak Teresia? Oke, jadi sebelumnya aku cerita dulu ya. Aku Ya. nih kerja di jual barang online nih lah, kayak pakaian di e-commerce. E-commerce begitu. Nah, dulu kan biasanya jualnya tuh offline gitu. Iya, ya. Susah juga sih kalau biasanya bukanya di rumah. Iya ya. Jadi kayak thrift gitu. Nah, makin kesini udah makin canggih lah ya. Jadi udah bisa lah jual di online, ke Instagram, TikTok gitu. Jadi perubahan teknologi itu ya semua jadi serba otomatis gitu Iya kan, ada sih. teknologi. Dari cek barang, penjualan, pembayaran, Iya. dan sebagainya. Soalnya ada m-banking juga kan, jadi nggak usah langsung bayar pakai cash atau uang tunai, jadi bisa lewat transfer. Nggak perlu lagi kita ke bank dulu. Kalau Bang Cikali gimana? Bang Gamal. Dipotong aja. Kalau Bang Gamal gimana nih? Kalau dari saya, kan saya selain kuliah juga sering itu ikut kasual, nah entah di hotel atau tempat lain. Nah biasanya kan kalau nggak mau tanya-tanya ada kasual atau tidak, biasanya harus tanya teman dulu ada info kasual atau tidak, atau harus pergi ke hotelnya langsung biasanya. Tapi sekarang karena sudah ada akun media sosial kayak Instagram, sama ada juga ya, jadi lebih praktis ya. Kalau mau cari tempat kasual itu tinggal buka atau cari di Instagram contohnya, nah biasanya itu langsung dapat. Terus juga kan bisa kita gabung di grup-grup info casual gitu kan. Ya saya juga dulu sempat gabung di grup kasual ini dan sering ikut juga, dan sampai sekarang sih masih. Jadi serba gampang lah. Nah tadi kami sudah bahas soal pertanyaan pertama tentang apa tadi, bagaimana teknologi merubah cara kerja, mulai dari yang awalnya lumayan susah harus manual dan sekarang bisa praktis. Dan pertanyaan selanjutnya, kira-kira keahlian apa yang Mbak Teresia harus pelajari supaya bisa bersaing di dunia kerja sekarang? Kalau aku nih ya, kan aku jual barang. Nah, barang yang harus dijual itu kan otomatis harus menarik gitu. Jadi aku belajar edit video, terus belajar kayak ikut apa sih namanya tuh? Kursus public speaking buat aku masarin produk aku gitu. Sama ya belajar aplikasi lah buat memudahkan kita kayak jual di platform online. Contohnya apa biasanya? Platform tempat Mbak Teresia jualan salah satunya apa? Aku ada di Shopee, TikTok. Keren ya. Keren. Kalau dari Bang Arlan, apa nih keahlian yang harus kita pelajari? Kalau saya, karena saya juga seorang mahasiswa juga ya, jadi yang perlu kita pelajari itu cara menggunakan AI sih. Karena sekarang beberapa tempat kerja sudah menggunakan AI, jadi kita tidak boleh kalah saing lah istilahnya. Jadi kita harus perlu belajar agar tidak ketinggalan. Mungkin dari saya itu sih. Nah, saya mau tanya lagi nih satu pertanyaan. Apa sih yang Mbak Teresia lakukan buat beradaptasi lah di perkembangan teknologi yang sudah sangat pesat sekarang? Kalau
ya sama kayak tadi, aku ikut kursus Oh, kursus kursus. online gitu, terus belajar fitur-fitur baru, terus juga kayak gabung di grup-grup admin all shop gitu Oh buat iya, sharing-sharing lah gimana ya begitu. berarti sekarang gabung komunitas itu juga ya? Iya, gabung All shop. komunitas di Telegram, Oh, WhatsApp. keren ya. Nah, pelatihan apa sih yang Mbak Teresia pernah ikut? Kalau aku marketing buat pasarin produk, Hmm, biar produknya menarik tuh gimana, terus edit video, foto. hmm. Jadi pengalaman Mbak Teresia sama wawasannya luas sekali ya soal ini. Keren. Alhamdulillah. Semoga usahanya semakin berkembang lah. Amin ya Amin, Allah. amin. Tapi sekarang lagi break dulu. Kenapa ya? Soalnya masih sibuk kuliah. Oh, jadi sambil kuliah. Wah, Iya. keren ya. Ini patut jadi contoh ini. Keren, keren, keren. Kalau Bang Arlan nih gimana nih? Apa yang perlu dilakukan buat beradaptasi di dunia kerja ini? Menurut saya kita harus beradaptasi soal aplikasi-aplikasi yang jadi tren sekarang. Kita harus mahir lah cara penggunaannya. Contohnya Excel. Kan misalnya nih kan rencana saya setelah kuliah ini kerja lah. Kan di dunia kerja sekarang sudah banyak yang menggunakan aplikasi Excel itu kan. Jadi menurut saya sangat penting lah buat belajar cara menggunakan Excel supaya kerjanya lebih efektif dan Efisien. iya efisien. Karena mau nggak mau kita harus belajar. Karena Excel nih kepake benar-benar Iya, kepake betul, di betul, seluruh kepake. bidang menurutku ya, untuk olah data, segala macam. Betul sekali. Keren Bang Cikal. Nah, saya lagi yang tanya ya. Oke. Tantangan terbesar apa yang Mbak Teresia hadapi dalam perkembangan teknologi sekarang ini? Pasti ada banyak. Tantangannya. Hmm. Karena aku jualan online ini sendiri, jadi ya tantanganku kayak kewalahan gitu kalau misalnya banyak pesanan yang masuk. Iya sih. Gitu kan. Itu paling banyak berapa? Bisa sampai 50-an. 50-an. 50. Banyak juga. Sama kayak kalau misalnya terlalu banyak pesanan masuk kan kadang suka error kan, Iya misalnya gitu. Sama tantangannya itu ya saingan sama e-commerce yang lain. Apalagi yang menjual produk yang sama dengan Betul. Teresia. Jadi ya supaya bisa bersaing ya kita harus meningkatkan kualitas produk kita juga, cara kita mempromosikan barang kita. Apalagi Mbak Teresia sudah sering ikut pelatihan banyak kan, jadi udah bisa lah ya bersaing. Nah, sekarang aku yang nanya nih, kalau menurut Bang Cikal apa sih tantangan terbesar yang dihadapi? Untuk saat ini apa ya? Tantangan yang saya hadapi itu mungkin masih apa ya namanya? Masih sempat ketinggalan itu tren, misalnya orang lain sudah berkembang menggunakan cara ini, saya masih stuck di pakai yang cara lama itu, kayak yang masih manual lah gitu. Misalnya apa ya salah satunya, kan saya mahasiswa juga kan. Nah, jadi kebanyakan tuh orang sudah mahir menggunakan AI dan saya belum terlalu itu mahir juga sih pakai AI, jadi masih jadi tantangan lah buat saya. Dan saya tetap belajar terus supaya bisa bersaing ya, belajar. Nah, kira-kira kenapa itu penggunaan AI masih jadi tantangan terbesar buat Karena Arlan sendiri? penggunaan AI itu masih lumayan rumit ya. Kalau cuma dasar-dasarnya ya sama aja begitu. Itu aja sih. Oh, saya lagi yang tanya ya, sorry. Menurut Mbak Teresia, gimana masa depan soal pekerjaan Mbak Teresia sekarang? Masa depannya lah, kayak 10
tahun ke depan nanti kira-kira gimana? Apakah ada perkembangan mungkin Kalau untuk dalam nggak usah cara 10 kerjanya? tahun ya, misalnya 5 tahun ke depan tuh pasti Hmm. udah berkembang pesat, apalagi di dunia teknologi ini pasti semua apa-apa udah, apalagi udah ada chat GPT, AI, ada chatbot apa segala macam yang bikin kita tuh mau nggak mau harus bisa beradaptasi dan mau nggak mau harus belajar sama teknologi yang makin pesat Iya, ini. betul sekali. Apalagi dengan adanya AI, contohnya kayak chatbot atau chat GPT itu jadi lebih praktis lah. Apalagi ini kan aku bergerak kan di bidang online gitu Iya kan, sih. harus. Kalau menurut Bang Arlan sendiri gimana? Kurang lebih sama sih sama yang Mbak Teresia barusan tadi. Kita beberapa pekerjaan kedepannya itu pasti uh, akan menggunakan AI juga. Alasan pertama karena praktis. Terus ya kalau pakai tenaga kerja manusia pasti agak itu ya, apa namanya, lumayan lama, tapi karena sudah ada AI sama yang lain ya jadi lebih praktis. Terus juga kalau pakai tenaga manusia kan cost-nya keluar Iya. lebih besar lagi ya kan. Nah itu guys, tadi kami sudah bincang-bincang dari pertanyaan pertama sampai terakhir tadi, dan karena waktunya sudah lumayan lama, kami akan saya akan menanyakan pertanyaan terakhir ke Mbak Teresia. Kira-kira saran apa sih yang Mbak Teresia kasih buat orang yang sedang bekerja sekarang? Mungkin saran tentang cara menggunakan teknologi atau manfaatkannya gimana? Nah ini nih, jadi untuk orang yang mau bergerak di bidang penjualan online gitu ya, kalian tuh harus bisa beradaptasi dengan cepat, bergerak cepat, mau belajar, dan yang pastinya multitasking. Apalagi kalau kayak kita masih ngerintis gitu, masih kerja sendiri, belum ada orang lain yang bantuin, jadi ya mau nggak mau kita harus kerjain itu sendiri, Betul. multitasking pokoknya, dan mau belajar gitu aja sih. Kalau saran dari Bang Arlan nih gimana? Kalau saran dari saya sih, karena saya lebih banyak jadi mahasiswa, mungkin buat para mahasiswa yang sama seperti saya kerja kasual atau part time, jadi manfaatkan perkembangan teknologi sekarang sebaik-baiknya, dan yang paling penting itu jangan memanfaatkan teknologi untuk hal yang negatif. Harus bijak kita Ya, harus memanfaatkan bijak. teknologi. Terus sekali. Dan satu lagi nih buat teman-teman yang mungkin kerja sambil kuliah, harus seimbang juga kerja dan kuliahnya, nggak boleh berat sebelah. Betul. Jangan kita udah kerja keenakan kerja pegang duit, kuliahnya malah terbengkalai, jangan kayak gitu. Jadi kuliah itu penting guys. Betul. Jangan lupa subscribe channel saya ya. Like, comment, nggak ada linknya. Dan Oke guys, thank you for watching, bye.